yang dikasihi Tuhan. Sungguh luar biasa hari ini kita sudah tetap Tuhan itu senantiasa menyertai dan membimbing kita. Selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan doa pagi. Dalam doa mohon diperkenankan itu Tuhan Yesus yang baik, kembali boleh datang Tuhan untuk mengucap syukur kepadamu. Karena siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau mampu membimbing kami sampai di rumah-Mu yang kudus ini. Kami saat ini mempersiapkan diri akan mendengarkan firman Mazmur 17 ayat 1 sampai 9. Perikopnya dibunuh meskipun tak bersalah. Doa Tuhan. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga kepada doaku dan bibir yang tidak menipu. Dari hadapanmu lah kiranya datang kehakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, engkau tidak akan menemukan sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Arahkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya penyelamat orang yang mencari perlindungan terhadap para pemberontak yang melawan kuasa. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang fasik yang menganiaya aku dan terhadap pengancam nyawaku yang mengepung aku. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Yesus dan berbahagialah bagi kita semua yang sudah mendengarkan serta dapat dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saya lega karena hari ini tidak hujan. Berapa Sabtu itu hujan sehingga saya harus pasang jas hujan ya. Saya minta di Tuhan jangan terhujan dua kali aja. Saya tidak berhujan. Firman Tuhan pada pagi hari ini untuk ayat renungannya adalah yang ayat kedua. Dari hadapanmu lah kiranya datang pengakuan, matamu kiranya melihat apa yang benar. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini judulnya adalah memilih bersabar. Ini terambil dari pasaran ayat 78 Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang sudah membaca, biarlah ini semakin mantap. Dan bagi Bapak Ibu yang belum, inilah renungan kita hari ini. Memilih bersabar. Saya akan sedikit ilustrasi tentang kehidupan suami istri. Suami istri yang sudah berumah tangga selama 20 tahun. Dalam perjalanan rumah tangganya, rupanya sang istri itu kok seringkali pipinya lebam, ya, nggak ada pilih, dan seringkali matanya ini sembab. Nah ini bukan rahasia umum sebenarnya. Sang istri ini selalu mendapatkan perlakuan kasar dari sang suami. Jadi KDRT, kemudian terjadi kebohongan, bahkan perselingkuhan. Tapi kalau saya lihat pada pagi ini, Bapak Ibu tidak ada yang seperti itu. Hanya ini sebagai ilustrasi saja. Jadi ternyata terjadi KDRT, kebohongan, bahkan perselingkuhan di dalam rumah tangga itu. Dan hal ini menjadi salib yang harus diturunkan oleh sang istri. Karena sang istri sangat menghormati janjinya kepada Tuhan untuk mengasihi suaminya dalam suka dan duka, dalam keadaan apapun, meskipun lingkungannya orang tua, kerabat, teman, tetangga yang memojokkan, perempuan bodoh. Tapi sang istri begitu memegang janjinya di hadapan Tuhan untuk mengasihi suaminya dalam suka dan duka, dalam untung dan malu, dalam keadaan apapun, meskipun lingkungannya juga sering memojokkan, perempuan bodoh dan lain sebagainya. Rupanya sang istri ini percaya pada dia sering baca Alkitab. Sang istri percaya bahwa Tuhan akan menyatakan keadilannya. Berarti ini juga sesuai dengan judul tadi, memilih bersabar. Dan memang pembalasan ini Bapak Ibu adalah hak prerogatif Tuhan. Kita bisa baca di surat Rasul Paulus pada jemaat di Roma 12 ayat 19. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau membukanya dan membacanya.
12 saya dapat referensi dari suhu saya. Ada yang berkenan? Ayat. Roma 12 ayat 19, monggo. Kalau biasa tidak ada, saya akan bacakan ya. Ada. Roma 12 ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Jadi memang pembalasan adalah hak prerogatif dari Tuhan. Dan apa yang kita sudah baca, bacaan kita pada pagi hari ini, Mazmur 17 ayat 1 hingga 9 ini adalah tentang doa Daud yang meminta perlindungan dan pertolongan Tuhan dari musuh-musuhnya dan memohon agar Tuhan menunjukkan kasih setianya yang baik. Daud juga memohon agar Tuhan memeliharanya seperti biji mata dan menyembunyikannya dalam sayapnya. Dalam perjalanan hidupnya Daud ini juga banyak musuh, dan musuh yang paling selain negara-negara kayak Asyur, Amon, dan kemudian negara-negara yang lain, Palestina dan lain sebagainya adalah Raja Saul sendiri. Daud memilih setia dan memilih bersabar ketika menghadapi para musuh yang membencinya, yaitu Raja Saul yang menginginkan kematiannya. Daud tetap taat pada Allah. Ini present ya Bapak Ibu ya, saya yakin Bapak Ibu sudah mengontrol semuanya ini. Dan mengotori tangannya atas orang yang diurapi Tuhan. Ini yang jadi catatan kita. Kebencian Saul terhadap Daud timbul ketika selesai mengalahkan Goliat. Rakyat Israel menyambut dan bernyanyi-nyanyi, terutama perempuan-perempuan yang ada di situ. Saul membunuh beribu-ribu musuh, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu. Itu catatan di PB2 1 Samuel 18 ayat 7. Tapi saya lebih senang itu membaca yang di PB1 Bapak Ibu, membuat telinga yang semakin panas gitu ya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Padahal pengertiannya sama, berlaksa-laksa sama berpuluh-puluh ribu sama, anime semua tidak terbatas, beribu-ribu ya banyak. Tapi ini Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Ini yang membuat sakit panas telinganya Saul. Kemudian Daud ini memang tidak mau mengeluarkan tangannya terhadap orang-orang yang diurapi Tuhan. Jadi contohnya juga pada waktu Daud melakukan diri yang kedua ke Bukit Hakila. Saul membunuh sampai ke sana. Dan luar biasa, satu orang itu membawa pasukan 3.000 orang beserta panglima perangnya, Abner. Orang satu, Saul nggak berani menghadapi sendiri, tapi karena dia raja ya dia pasukan kerja dari 3.000 orang. Dan pada waktu malam setelah tiba di padang gurun Zif, pasukannya beserta Saul juga lelah, istirahat dan mereka ketemu tidur. Dan Tuhan membuat semuanya orang yang ada di situ tertidur pulang. Padahal pada waktu itu juga Daud juga sudah mengintai akan perjalanan pembunuhan Saul terhadap diri. Sebenarnya pada waktu itu ketika Raja Saul bersama pasukannya tidur, dan di sisinya itu kalau bercerita Saul dan Abner itu tidur di tengah, kemudian 3.000 orang meninggal. Dan ini suatu kesempatan yang baik sebenarnya bagi Daud untuk mengakhiri riwayat Saul. Tapi Daud hanya mengambil tombak sama kendinya. Kemudian dia memberitahukan kepada panglima perangnya bahwa kamu kok nggak bisa menjaga Tuhanmu sehingga anak buahmu bisa mengambil tombak sama kendinya. Padahal pada waktu itu sebenarnya kesempatan untuk menghabisi kalau Daud mau melampiaskan kesalahan hatinya atau dendamnya kepada Saul. Namun Daud tidak mengakhiri hidup Saul karena itu tadi Daud sangat menghormati Tuhan dan Daud tidak mau memberi tangannya terhadap orang yang sudah diurapi Tuhan. Nanti mungkin akan bisa refresh baca di 1 Samuel 26 dulu.
Saya kalau membaca perjanjian lama ini senang betul. Kenapa? Kita bisa berpikir, memikirkan, ternyata seperti ini. Akhirnya tadi itu juga doa Daud kaitannya dengan cerita perjalanan hidupnya. Kemudian contohnya lagi Bapak Ibu, ketika peperangan di Siklag antara bangsa Israel dan Mesir. Pada waktu itu Daud tidak ikut berperang karena dia memang diburu oleh Saul ya. Saul kalah dan setengah mati. Maksudnya setengah mati itu dia beserta rombongannya, anak-anaknya dan Saul itu memang sudah dibunuh gitu. Tapi nyawanya masih ada. Makanya saya katakan setengah mati. Kemudian ada salah seorang pasukan Saul ini yang lolos dan oleh Saul disuruh untuk membunuhnya karena Saul tidak tahan lagi akan penderitaannya. Sudah nggak karuan lah, mungkin tangannya, kakinya sudah sengklek, tapi nyawanya masih ada. Saul meminta untuk bunuhlah aku karena aku tidak tahan dengan penderitaan yang saya alami saat ini. Kemudian setelah pemuda itu membunuh Saul, dia ke Siklag menemui Daud. Maksudnya juga melaporkan dengan menyerahkan mahkota serta gelarnya Saul. Dengan harapan nantinya tuanya kan sudah mati. Dengan harapan si orang Amalek ini nanti bisa bergabung lagi dengan Daud. Tetapi rupanya Daud tidak senang menerima laporan daripada orang Amalek ini, pemuda Amalek ini. Ya. Bahkan Daud menginstruksikan untuk dibunuh gitu. Karena itu tadi salah alasannya. Karena memang Daud sangat menghormati Tuhan. Karena Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Nanti juga bisa dibaca di 2 Samuel 1 ayat 14. Di sana jelas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Daud menurut cerita tadi dengan sabar memilih sabar untuk melewati pergumulan hidupnya. Daud hanya bersandar pada pertolongan dan keadilan Tuhan. Ketika Daud dikejar oleh Saul dan pasukannya, meskipun Daud tidak bersalah sesuai dengan Tuhan, tidak salah tapi dikejar dan akan dibunuh. Karena Daud juga percaya bahwa mata Tuhan melihatnya dengan benar. Tuhan itu maha tahu dan menjadi penghibur bagi orang yang benar dan bertindas. Sehingga Bapak Ibu, setiap tindakan yang tidak benar akan berhadapan dengan keadilan. Benar ya Bapak Ibu? Jadi segala sesuatu tindakan yang tidak benar itu akan berhadapan dengan keadilan. Dan kita kepada hak benar Tuhan. Ketaatan seseorang kepada Tuhan ternyata tidak menjamin hidupnya bebas dari masalah. Ini juga dalam doanya Daud mengungkapkan ayatnya yang 3. Keempat dan 5 saya akan bacakan. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, engkau tidak akan menemukan sesuatu kejahatan. Mulutmu tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang yang melakukan kekerasan. Ayat yang ini, langkahku tetap mengikuti jejaknya, kakiku tidak goyah. Dalam doanya Daud memohon perlindungan dari Dia. Namun dia juga mengungkapkan bahwa saya ini juga sudah mengikuti jalan Tuhan. Bahkan kakiku itu tegak, tidak goyah. Namun kenapa permasalahan ini masih tetap ikut jalannya? Aku dapatkan. Dan ternyata Daud memilih untuk bersabar. Ketika seseorang diberi kebencian, Bapak Ibu, pasti tindakannya dikuasai oleh keinginan untuk terus melakukan kejahatan. Lalu setelah kita mendengar hubungan ini, tentunya kita dapat merespon. Respon kita apa? Ketika kita bisa merespon dan membalasnya atau menyerahkan masalah tersebut kepada Tuhan sebagai hatinya Tuhan. Kita melawan atau kita menyerahkan kepada Tuhan ketika kita mendapatkan masalah. Menyerahkan masalah kepada Tuhan bukan berarti senang melihat musuh hancur, melainkan memberi ruang bagi Tuhan untuk menyatakan keadilan berdasarkan kasih dan kemurahan-Nya. Bagian kita adalah membuka hati untuk dididik Tuhan melalui kehadiran.
orang-orang yang menyakitkan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kadang-kadang kehadiran penindas dan ketidakadilan itu menjadi sarana pendewasaan iman kita. Saya akan bacakan di Roma 8. Saya senang juga Roma ini. Bagian seperti satu petata kecilnya. Roma 8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan mengatakan begini, kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala hal, segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ini versi PB2. Saya lebih senang dengan pernyataan yang diberikan. Roma 8 ayat 28 versi PB1 ya Bapak Ibu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, bedanya sedikit sih. Tuhan, kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan. Kalau di versi ini turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi apa yang diberikan Tuhan itu tidak semua yang baik-baik, tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kadang juga penderitaan yang baik dan tidak. Dan ayat ini juga merupakan ayat emas yang selalu saya hayati, karena melalui firman Tuhan Roma 8 ayat 28 itu juga memberikan kepada saya kekuatan untuk dapat belajar berdamai dengan diri saya sendiri dan berdamai dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak memberikan yang baik-baik saja. Tuhan juga memberikan yang tidak baik menurut kita, tapi baik menurut Tuhan. Itu yang membuat saya juga dapat memahami bahwa ini loh kehendak Tuhan melalui Roma 8 ayat 28. Dalam penindasan dan ketidakadilan itu, penghiburan kita adalah Tuhan yang menjadikan tempat curahan hati kita. Sehingga Bapak Ibu, jika keadilan Tuhan itu pasti, lalu mengapa kita harus menghabiskan energi untuk membalas dendam atau sakit hati? Kejahatan akan ditelanjangi dan keadilan Tuhan akan dinyatakan. Benar nggak Bapak Ibu? Benar, karena itu yang menulis adalah di bantaran ayat itu. Langit tidak selalu biru, bunga di taman juga tidak selalu mekar. Namun ketika malam datang dengan bintang-bintang yang gemerlap, hari esok membawa harapan baru dan kehidupan terus berputar, tentunya dengan cerita yang baru dan tidak pernah usai. Demikian firman Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita bersama. Tuhan, kami sabar dan ajarkan kami pagi hari ini. Sungguh luar biasa Tuhan. Kami juga memahami Tuhan, namun seringkali kami sulit untuk melakukan. Kami cenderung mengikuti ego kami. Padahal kami tahu Engkau mengajarkan juga kepada kami bahwa Engkau akan mendapatkan segala sesuatu dalam hidup kami untuk kebaikan. Terima kasih Tuhan. Kalau minggu yang lalu Engkau mengajarkan kepada kami boleh bersuka cita dalam penderitaan, dalam pergumulan, dan hari ini Engkau ajarkan kepada kami untuk memilih bersabar. Terima kasih Tuhan. Kami yang daging ini yang senantiasa mengasah dengan firman, sehingga iman kami lebih tajam untuk mengawal kehidupan kami di masa mendatang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam melalui doa pagi ini semua yang hadir